sepanjang yang saya baca, informasi dari yang di-share, yang dibagikan oleh teman-teman dari Kementerian Kesehatan, juga dari para dokter yang lain, kemudian teman-teman apoteker, dan juga rilis dari BPOM kita, ini sebenarnya terkait dengan situasi ini ya, situasi dan juga disusul dengan diskusi yang hangat, cukup hangat di tengah-tengah masyarakat itu adalah terkait dengan ditemukannya sekitar 100 lebih anak-anak, mungkin angka terakhir semalam saya mendengar sudah lebih dari 200 orang yang mengalami, anak-anak yang mengalami gangguan fungsi ginjal. Sebagian dari anak-anak ini itu sebagian kecil ya, sampai pada mesti untuk menjalani hemodialisis atau awamnya kita sebut proses untuk mencuci darah, mengeluarkan racun dari darahnya dengan bantuan mesin karena ginjal tidak bisa menjalankan fungsinya. Nah, ditengarai diduga ada beberapa penyebab sampai terjadi gangguan ginjal pada anak-anak tersebut. Mulai dari beberapa jenis bakteri dan juga virus, termasuk COVID di dalamnya, juga leptospira, mungkin ada beberapa virus dan bakteri yang lain yang diduga bisa menyebabkan situasi tersebut, menyebabkan kondisi tersebut. Hal yang lain juga yang coba ditelusur adalah kemungkinan adanya cemaran, adanya kontaminan zat tertentu yang mungkin saat inilah yang dikonsumsi anak tanpa sengaja barangkali, apa nih, atau juga mungkin karena tidak diketahui, kemudian gara-gara itu terjadilah gangguan fungsi ginjal, bercermin pada kasus yang beberapa minggu lalu itu terjadi di Gambia. Nah, di Gambia sana mereka mencoba menelusuri karena terjadi juga gangguan fungsi ginjal pada anak-anak di sana dan jumlahnya juga ratusan. Kemudian otoritas kesehatan di Gambia itu mencari tahu kira-kira apa nih penyebabnya. Ternyata mereka di sana otoritasnya menemukan gangguan fungsi ginjal itu ternyata terjadi pada anak-anak yang mengkonsumsi obat tertentu. Ada 4 jenis obat yang diimpor, kalau nggak salah ya, tolong dibetulkan, diimpor dari negara India. Ditelusurlah isinya apa, oh ternyata ditemukan kontaminan yang ramai sekarang dibahas, kontaminan yang berupa etilen glikol dan dietilen glikol yang merupakan sebenarnya bukan zat utama dalam obat batuk yang dikonsumsi oleh anak-anak di Gambia, tapi merupakan bagian kontaminan dari pelarut yang digunakan untuk obat tersebut. Nah, bercermin pada situasi itu, maka kemudian otoritas kesehatan kita di Indonesia, yaitu Kementerian Kesehatan, tentu juga tidak lepas dari stakeholder yang lain ya, ikatan profesi seperti para dokter, apoteker, tenaga kesehatan yang lain, dan juga sampai ke BPOM, itu kemudian terlibat diskusi tentu. Ada rilis yang dikeluarkan BPOM, kalau nggak salah ya, di awal Oktober lalu bahwa obat yang dikonsumsi oleh anak-anak Gambia itu tidak beredar di Indonesia. Nah, tapi ternyata kita tahu kemudian menurut jadi prosesnya berjalan tuh. Proses untuk evaluasi obat yang beredar di Indonesia itu berjalan, tidak ribut-ribut, tapi kemudian kok ditemukan, dan kemarin Wakil Menteri Kesehatan juga sudah announce, sudah mengumumkan bahwa dari 18 obat yang coba mereka evaluasi, itu ditemukan ada 15 jenis obat yang mengandung kontaminan etilen glikol ini. Nah, itulah mungkin sebabnya sampai ada rekomendasi dari otoritas kesehatan kita untuk menghentikan dulu penggunaan, peresepan, dan jual beli obat yang berbentuk sirup.
karena dikhawatirkan uh, bisa jangan sampai ya kalau kami membaca edaran yang beredar dari institusi kesehatan kita itu katanya kita bertindak konservatif jadi mencegah bahayanya menjadi lebih luas mencegah kepanikan masyarakat meskipun ada juga kepanikan di sisi lain ternyata karena tiba-tiba ada obat-obatan yang sudah kadung dibeli, ada anak-anak yang sakit dan juga perlu konsumsi obat dan lain-lain. Jadi ada di satu sisi mencegah kepanikan, di hal yang lain terjadi, di sisi yang lain terjadi juga kebingungan. Ini mau disikapi seperti apa? Mungkin itulah yang saya bisa share sebagai awal. Sebenarnya kita itu sudah punya pengalaman juga beberapa tahun yang lalu ada obat tertentu yang saya lupa konteksnya seperti apa, tapi waktu itu obat tersebut, obat tekanan darah kalau nggak salah ya, obat tersebut akhirnya ditunda atau dievaluasi kembali keamanannya. Dan ini kasusnya mirip, tapi kemudian toh setelah beberapa lama kemudian ada perbaikan kanan kiri, obat itu kembali beredar di Indonesia dan kembali digunakan oleh masyarakat. Mungkin dengan sumber daya kita yang sekarang, di mana uh, toolsnya kita, ya alat kita untuk sumber daya kita untuk mengenali masalah dan juga menyediakan opsi-opsi solusinya itu menjadi lebih banyak kan di zaman sekarang ini. Maka kita harapkan waktu yang dibutuhkan untuk mengevaluasi kemudian memberikan solusi ke masyarakat itu tidak lagi lama. Mungkin hitungan hari atau beberapa minggu itu sudah ada ada perbaikan di ini kan banyak hal yang sebenarnya diperbaiki melalui yang bisa diperbaiki melalui isu ini.